Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas hari ini dengan maksimal. Kali ini kita akan membahas teori struktural fungsionalisme. Teori struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering juga disebut orang sebagai perspektif fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emil Durkheim. Banyak sekali tokoh-tokoh sosiologis yang kemudian terpengaruh oleh perspektif fungsionalismenya Durkheim. Salah satu di antara mereka adalah Talcott Parsons. Maka kali ini kita akan membahas teori struktural fungsionalisme dalam perspektif teorinya Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini merupakan teori dalam paradigma fakta sosial yang paling besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu sosial sekarang ini. Dalam teori ini, Talcott Parsons memfokuskan kajiannya pada unsur makro dalam kajian ilmu sosial, atau kita dapat menyebutkannya sebagai sosiologi makro. Melalui teori ini, Talcott Parsons menunjukkan adanya pergeseran dari teori tindakan ke teori fungsionalisme struktural. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada slide presentase berikut ini. Dalam kacamata fungsionalisme, institusi sosial akan eksis apabila berhasil menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Bila tidak, institusi sosial akan lenyap dengan sendirinya. Dalam sosiologi, beberapa institusi sosial yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah agama, hukum, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka sistem sosial akan kolaps dan perlu waktu yang cukup lama untuk pulih seperti semula. Hal ini dapat dilihat ketika negara berada dalam kondisi pasca perang. Kondisi pasca perang merupakan contoh di mana sistem sosial akan mengalami kerusakan dan gagal berfungsi akibat perang. Pasca perang, ekonomi tidak berjalan, pemerintah mengalami kekosongan kekuasaan, dan aspek lain kehidupan sosial dapat terancam bubar. Teori fungsional struktural melihat ini sebagai bentuk destabilitas dan rusaknya tatanan sistem sosial. Yang menjadi dasar dan gagasan utama dari teori fungsionalisme struktural ini memandang bahwa realitas sosial sebagai hubungan sistem, seperti sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan. Hal ini menunjukkan sebuah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga jika terjadi perubahan pada satu bagian, dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada struktur masyarakat dan antarhubungan berbagai struktur tersebut, yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatiannya dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat. Perhatian teori ini tertuju pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial di dalam masyarakat, serta pandangannya pada masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling ketergantungan. Teori ini menganggap bahwa integrasi sosial merupakan fungsi utama dalam sistem sosial. Sementara itu, integrasi sosial ini mengkonseptualisasikan masyarakat ideal yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang diinstitusionalisasikan dalam sistem sosial, dan individu sebagai sistem kepribadian akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, menurut Parsons, kunci menuju integrasi sosial adalah proses kesaling bersinggungan antara sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial, atau dengan kata lain stabilitas sistem. Setidaknya ada 4 struktur penting di dalam masyarakat. Struktur yang pertama adalah struktur kekerabatan. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan seksual, bagaimana bentuk pernikahan yang disarankan, yang diharuskan, bahkan bentuk hubungan pernikahan yang dilarang. Selain berkaitan dengan hal pernikahan, struktur kekerabatan juga berkaitan dengan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan warisan kebudayaan serta pendidikan anak di dalam struktur kekerabatan.
Struktur yang kedua adalah prestasi instrumental dan stratifikasi. Struktur ini berfungsi untuk menyalurkan semangat individu dalam memenuhi tugas dalam mempertahankan kesejahteraan sesuai dengan nilai yang dianut bersama di dalam masyarakat. Struktur yang ketiga adalah teritorialitas, kekuatan, dan integrasi. Struktur ini penting untuk mengontrol konflik internal dan berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sementara struktur yang keempat adalah agama dan integrasi nilai. Secara tradisional, agama memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum, sehingga sistem nilai dalam masyarakat menjadi mutlak. Dalam mengoperasionalkan fungsi sistem sosial yang terkait dengan subsistem, Parson mengajukan 4 skema fungsi penting untuk semua sistem tindakan, yang terkenal dengan sebutan skema agil. Menurutnya, ini diperlukan oleh semua sistem sosial. Suatu sistem sosial agar tetap bertahan, maka harus memiliki 4 fungsi agil ini. 4 syarat fungsional dalam sistem sosial itu adalah adaptation, goal attainment, integration, dan latency atau latent pattern maintenance. Adaptasi adalah pola individu atau kelompok masyarakat dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan atau bahkan sebaliknya menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. Goal attainment adalah proses pencapaian tujuan di mana seseorang atau kelompok mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskannya itu. Integration atau integrasi adalah pola mengatur hubungan di antara komponen-komponen institusi sosial supaya ia bisa berfungsi secara maksimal. Sementara latensi adalah pola pemeliharaan, yaitu mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu sendiri. Parson melanjutkan bahwa keempat skema agil ini keempat-empatnya beroperasi dalam relasi input-output dalam pertemuan yang kompleks dan didudukan sebagai konsep analitis, bukan deskripsi empiris tentang kehidupan sosial. Skema agil ini menurut Parson dapat juga disebut sebagai 4 sistem tindakan. Ini merupakan inti dari pemikiran Parson dan merupakan jalan keluar dari problem Hobbesian tentang keteraturan. Dengan argumen keteraturan dan keseimbangan sistem, integrasi dan pemeliharaan keseimbangan diri, argumen ini menyebabkan Parson menempatkan analisis struktural keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Matahari mulai tinggi, cahayanya menyinari bumi. Kita akhiri materi kali ini. Di lain video kita berjumpa lagi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Saya akhiri, billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.